orang yang sudah jatuh cinta itu biasanya dihalangi oleh apapun, diatur seperti apapun, kemudian bahkan melawan hukum alam. Mungkin melawan hukum alam itu sampai tidak makan, tidak tidur, sampai tidak istirahat. Kadang-kadang orang jatuh cinta itu kan melawan hukum alam. Tapi kalau orang sedang mencintai, hukum alam seperti itu pun bisa ditabrak. Kalau tidak sedang mencintai, mungkin jam 10 malam, 11 malam kita sudah ngantuk tidur. Tapi kalau pas ngobrol dengan yang kita cintai, sampai jam 3 subuh mungkin masih betah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dari cinta. Ada beberapa wawasan tentang cinta, beberapa insight yang menurut saya menarik dari novel ini tentang cinta. Yang pertama adalah tentang cinta pertama. Gibran dalam novel itu menjelaskan bahwa setiap orang muda pasti teringat cinta pertamanya dan mencoba menangkap kembali hari-hari yang asing itu, yang kenangannya mengubah perasaan di relung hatinya dan membuatnya begitu bahagia di balik segala kepahitan misterinya. Dalam hidup setiap orang muda pasti ada seorang Selma yang tiba-tiba muncul baginya di hari-hari musim semi kehidupannya dan mengubah kesendiriannya menjadi saat-saat bahagia serta memenuhi keheningan malam-malamnya dengan irama musik. Jadi ini Gibran mengasumsikan tidak ada orang yang tidak mengalami cinta pertama di masa mudanya. Ya, ini saya tidak perlu menjelaskan. Ayo teman-teman direnungi sendiri, ayo perjalanan hidupnya selama ini. Siapakah cinta pertamanya teman-teman atau bapak ibu yang mungkin mendengarkan? Pasti punya, pasti ada cinta pertama itu. Yang seperti saya bilang tadi, dia hidup dengan sangat indah dalam kenangan kita. Yang kita ingin kembali lagi ke sana. Kalau bisa, mbok yo, balik lagi ke masa itu. Kita ingin mengalami rasa yang sama, yang membuat kita begitu bahagia saat itu. Nah, jadi ini menurut saya wawasan pertama, karena ini ada di bagian-bagian awalnya novel yang diceritakan oleh Gibran. Di novel ini kan juga pengalaman cinta pertamanya. Boleh kalau teman-teman tertarik, ayo tulislah pengalaman cinta pertamamu masing-masing. Sebagian besar mungkin sad ending karena tidak nyambung, tidak seperti yang diharapkan. Tapi mungkin juga ada yang begitu cinta pertama langsung klik, langsung nyambung sampai nikah, sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Tapi yang tidak nyambung, yang cinta pertamanya tidak sukses, ya tidak apa-apa. Alhamdulillah juga punya banyak pengalaman. Punya banyak pengalaman kan banyak pengetahuan. Semakin banyak pengalaman semakin dewasa. Tapi pelajaran berharga dari cinta pertama menunjukkan bahwa cinta itu memang indah, bahwa cinta itu memang fitrah. Jadi cirinya manusia. Ya mengapa ada yang sukses, mengapa ada yang tidak? Ya karena manusia itu bukan seperti binatang. Kalau binatang ya tertarik, seneng, langsung nyambung, dipaksa, setelah itu bubar, tidak apa-apa. Tapi manusia itu kan ada norma, ada nilai-nilai. Indahnya di situ. Jadi pelajaran pertama cinta adalah cinta pertama. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa sih indahnya cinta? Kata Gibran, cinta itu adalah daya kehidupan. Disitulah lahirnya makna hidup. Kalimat di novel itu bunyinya begini: hidupku adalah sebuah koma, hampa bagai kehidupan Adam dalam surga. Ketika aku melihat Selma berdiri di depanku seperti seberkas cahaya, dia adalah Hawa dari jantung hatiku yang memenuhinya dengan segala rahasia dan berbagai keajaiban, serta membuat aku memahami makna kehidupan. Jadi,
Kata Gibran, hidupku itu belum titik. Hidupku itu masih koma sebelum ketemu Selma. Sebagaimana Adam yang tidak lengkap hidupnya sebelum ketemu Hawa. Kehadiran Hawa lah yang menyalakan hidup Adam, yang membuat Adam bergairah, bersemangat, punya daya menjalani kehidupan dengan gembira. Kehadiran Hawa lah, kehadiran Selma lah, kan gitu. Hadirnya Selma membuat hidup yang semula koma sekarang titik. Sekarang ada maknanya, bukan hidup yang hampa, bukan hidup yang dijalani otomatis kayak robot, cuma makan tidur dan seterusnya. Tapi hadirnya orang yang dicintai membuat hidup kita punya makna. Nah, jadi teman-teman yang belum ketemu Selmanya, belum ketemu Hawanya, berarti hidup kalian masih koma, belum titik. Hidup yang masih koma, ya kalau masih koma, masih perjalanannya masih panjang. Masih, jangan-jangan setelah koma terus masih koma lagi. Seolah-olah sudah titik, tapi ternyata enggak. Mungkin ya masih titik koma berarti. Pokoknya dia penuh setelah Selma hadir, setelah Hawa hadir. Berarti cinta adalah daya dalam kehidupan. Ini pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran pertama adalah cinta pertama itu adalah keindahan hidup, kenangan yang tak terlupakan. Dan hadirnya cinta membuat hidup penuh makna, membuat hidup tidak hanya koma, tapi sudah titik. Itu pelajaran kedua. Makanya kalau ada orang bilang, alah cinta-cintaan terus, hidup ini yo yang penting punya uang, yang penting punya jabatan, yang penting status, yang penting macam-macam. Iya mungkin ya, tapi itu semua masih koma. Titiknya, titik itu berarti puasnya dahaga hati, bahagianya jiwa kita, itu kalau sudah bertemu dengan pasangannya. Yo, untuk kesempurnaan relasi dengan pasangan memang kadang butuh uang, kadang butuh status, kadang butuh jabatan, mungkin juga butuh pendidikan yang tinggi, gelar dan lain sebagainya. Tapi yang lain tadi sifatnya hanya koma-koma. Titiknya adalah pasangannya. Adam itu sudah di surga. Nabi Adam itu kan di surga, apa saja ada. Apa yang dia inginkan ada. Tapi Nabi Adam masih meminta Hawa kepada Allah, karena memang hadirnya Hawa memunculkan daya hidup. Hidup yang tidak sekedar rutinitas yang hampa, hidup yang tidak koma, tapi hidup yang sudah titik. Jadi mari kita membuat hidup kita ini titik. Apalagi yang seperti saya bilang tadi, kalau hari ini berseliweran di sekeliling kita hanya kebencian demi kebencian, hanya perselisihan demi perselisihan, ya kita lebih jauh lagi, mungkin koma saja belum. Koma itu kan berhenti sejenak, tapi belum tuntas, belum titik. Tapi dalam kebencian, dalam perselisihan, dalam macam-macam masalah yang ruwet di sekeliling kita, itu berarti koma saja belum. Kita masih sangat banyak yang perlu kita perbaiki ternyata dalam hidup. Untuk memberi makna, apalagi karena menjalani saja kita masih pontang-panting, apalagi memberi makna. Jadi ternyata memang kita perlu lebih banyak belajar lagi untuk mengelola hidup ini. Baik, saya lanjutkan. Oke, ya boleh nanti kalau yang pintar bikin puisi ya. Kalau sedang jatuh cinta, bilang ke pasangannya, engkau adalah titik dalam hidupku, karena hidupku selama ini masih koma. Kehadiranmu menghadirkan titik yang melegakan dan membahagiakan. Oke, ya nanti mesti pasanganmu terus membalas salah gombal. Yuk kita lanjutkan. Ada pelajaran cinta apa lagi dari Gibran? Ada yang saya catat lagi. Gibran menyatakan seperti ini: cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia ini
Karena cinta itu membangkitkan semangat yang hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alam pun tak bisa mengubah perjalanannya. Ini konsep tentang hubungan antara cinta dan kebebasan. Uraiannya bisa sangat panjang tema ini, tapi ringkasnya adalah cinta itu kebebasan sejak awalnya. Cinta itu kebebasan dalam prosesnya. Bahkan cinta juga kebebasan dalam ekspresinya serta hasilnya. Maka banyak pujangga yang menyebut kebebasan yang sejati itu adanya dalam cinta. Saya juga sering menjelaskan bahwa cinta itu obat dari belenggu. Belenggu yang paling utama yaitu apa? Belenggu ego. Orang yang mencintai dibebaskan dari belenggu egonya. Cinta itu kebebasan sejak awalnya. Seperti di Romeo and Juliet minggu lalu. Tidak bisa kita memutuskan atau memaksa orang mencintai siapa atau tidak mencintai siapa. Pendeta Bulos Galib dalam Al-Ajniha Al-Mutakasirah ini memaksa Selma untuk menikah dengan keponakannya. Kalau menikah bisa dipaksa, kalau cinta tidak. Jadi cinta itu sepenuhnya ada dalam penguasaan orang yang mencintai. Bahkan seandainya kalian misalnya suka sama siapa, kemudian dia ternyata menolakmu, dia yang menolakmu itu pun tidak bisa membuatmu tidak mencintainya. Jadi kalau engkau masih tetap ingin mencintainya, itu juga engkau bisa. Jadi makanya sejak awalnya cinta itu kebebasan. Dalam ekspresinya pun juga begitu. Makanya di kalimatnya Gibran itu yang bahkan hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alam pun tidak bisa mengubah perjalanannya. Orang yang sudah jatuh cinta itu biasanya dihalangi oleh apapun, diatur seperti apapun, kemudian bahkan melawan hukum alam. Mungkin melawan hukum alam itu sampai tidak makan, tidak tidur, sampai tidak istirahat. Kadang-kadang orang jatuh cinta itu kan melawan hukum alam. Tapi kalau orang sedang mencintai, hukum alam seperti itu pun bisa ditabrak. Kalau tidak sedang mencintai, mungkin jam 10 malam, 11 malam kita sudah ngantuk tidur. Tapi kalau pas ngobrol dengan yang kita cintai, sampai jam 3 subuh mungkin masih betah. Kadang cuma chat di WA, sudah tidur belum? I miss you, nanti balas lagi I miss you, bolak-balik sampai bolak-balik. Itu kan melawan gejala alam. Biasanya orang sudah tidur, dia tidak jadi tidur. Bahkan kalau ngobrol bisa sampai subuh. Itu gejala alam, bisa ditabrak. Apalagi hukum-hukum kemanusiaan, aturan-aturan budaya, itu bisa dengan mudah ditabrak oleh para pecinta. Maka dari cinta akan mencari jalannya sendiri. Cinta akan mencari orang yang dia cintai tanpa harus terlalu peduli dengan hukum kemanusiaan dan gejala alam. Jadi di titik inilah Gibran melihat bahwa dalam cinta ada muatan kebebasan. Maka cinta ini bisa jadi kekuatan membangun yang luar biasa bagi peradaban. Namun kalau tidak hati-hati, salah mengelola, dia juga bisa jadi kekuatan menghancurkan yang sangat dahsyat bagi peradaban dan budaya manusia. Karena dia energi yang luar biasa, daya hidup yang luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik, mungkin kita bisa terpeleset. Jadi paling tidak malam hari ini kita belajar karakter-karakternya. Oke. Ada lagi, ini pelajaran dari Gibran. Selain kebebasan apa? Air mata. Kata Gibran, cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Jadi mungkin ini ya salah satu tadi alasan mengapa sih banyak sekali kisah-kisah cinta yang dahsyat, yang populer, yang agung itu
akhirnya sad ending. Sad ending itu berakhir tidak bahagia. Sebagian besar bahkan berakhir tragis. Saling meninggal, masing-masing mati karena cinta. Nah, katanya Gibran, memang cinta itu kalau bertabur air mata biasanya tetap murni dan indah. Mengapa? Ya karena dalam tantangan, dalam ujian, ketika ada banyak masalah, cinta itu akan menguatkan para pecinta. Situasi-situasi sulit ini akan semakin menguatkan cinta. Situasi sulit itu sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan cinta, tapi mungkin teman-teman mengalami hidup susah dengan siapa, dalam hal apa, itu biasanya kenangannya jauh lebih indah, lebih murni. Mungkin tidak harus dengan lawan jenis, dengan teman misalnya. Pernah sama-sama mengalami kesulitan berdua dengan temanku yang ini, itu kan pengalamannya lebih berkesan, jadi lebih terkenang. Saya bilang tadi, kenangan itu sifatnya indah. Boleh teman-teman merenung, mungkin pengalaman zaman sekolah, pengalaman zaman, kalau yang selesai kuliah, zaman kuliah dulu, zaman itu biasanya yang lebih terkenang, yang lebih tersisa dalam diri kita itu pengalaman-pengalaman sulit. Mungkin pengalaman dimarahi guru, dihukum BP, atau ini kan pengalaman waktu ngalami nangis-nangis, tapi sekarang pengalaman itu membuat kita tersenyum. Dia jadi pengalaman yang indah. Itu kan pengalaman biasa sehari-hari, apalagi pengalaman cinta yang kalau dia bertabur air mata, banyak sekali kesulitan. Melenyapkan itu akan sangat sulit, karena dia sangat murni dan indah sifatnya. Ini yang mengalami patah hati, yang mengalami mungkin pernah putus, itu bisa memahami kalimatnya Gibran ini. Cinta yang dibasuh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Oke, semoga tidak ada tanya pada saya ya Pak. Pak Faiz bisa menjelaskan gitu. Jangan-jangan pernah ngalami juga. Oke, yang ini jawabnya susah. Biarlah kenangan yang indah tetap saya miliki sendiri. Teman-teman juga silahkan dinikmati, dimiliki sendiri kenangan indahnya masing-masing. Ya kalau pinter kayak Gibran, nulislah buku, nulislah risalah, nulislah novel tentang indahnya cintamu. Jadi saya itu 2 kali punya 2 naskah buku yang berhubungan dengan cinta. Yang pertama saya sebut tadi ya, dari skripsinya Khalil Gibran tentang filsafat cinta. Yang kedua judulnya Risalah Patah Hati. Tuh, teman-teman mungkin beberapa sudah pegang buku itu buku lama. Terbit sekitar, saya lupa 2005 atau berapa, saya lupa itu. Nah itu jawabannya, silahkan disimpulkan sendiri. Oke, kita lanjutkan, malah melenceng ke situ. Terus, jadi selain cinta dan air mata, nanti ada teori yang lain dari Gibran yang menurut saya penting untuk kita angkat dalam memahami cinta, yaitu pertemuan 2 jiwa. Jadi cinta ini kan melibatkan 2 jiwa. Kalau bahasanya Plato itu soulmate, pecahan dari jiwa kita yang kita temukan di dunia ini dan kita sangat menginginkan bersatu kembali. Kalimatnya Gibran seperti ini: jiwa yang duka menemukan ketentraman manakala bersatu dengan sesamanya. Jiwa-jiwa itu bersatu dalam kebersamaan rasa, seperti seorang asing yang bergirang hati manakala ia bertemu orang asing lainnya di negeri asing. Segala hati yang disatukan lewat duka cita takkan terpisahkan oleh kemenangan rasa bahagia. Cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Nah, ini potongan dari yang saya sebut sebelumnya tadi. Jadi, karena cinta itu pertemuan 2 jiwa, maka biasanya jiwa-jiwa
bisa bertemu dan bersatu kalau dia ada di frekuensi yang sama. Kalau dia saling cocok, kalau dia saling nyambung, bersatu dalam kebersamaan rasa. Katanya Gibran, seperti orang asing yang girang manakala bertemu orang asing lainnya di negeri asing. Kayak kita lagi jalan-jalan misalnya ke luar negeri, di sana ketemu orang Indonesia, sama-sama Indonesianya, itu kan seneng. Kita ada di frekuensi yang sama, sama-sama orang asing. Atau teman-teman jalan-jalan kemana lah, ke Bali, atau pas main ke Jogja, ketemu orang satu kampung sendiri, kebetulan tetangga, itu kan gembiranya luar biasa. Mengapa gembira? Kita menemukan kesamaan, sama-sama orang asing. Cinta juga begitu. Jiwa itu bisa bertemu kalau menemukan frekuensi yang sama. Kita lebih bahagia ketemu orang di frekuensi yang sama, orang yang kita cintai, dibandingkan mungkin orang lain yang kualitasnya jauh lebih tinggi. Tapi kita merasa enggak, itu bukan aku, itu enggak levelku. Itu misalnya teman-teman nonton artis-artis atau nonton drama Korea atau nonton, itu kan yang main luar biasa, tapi kan kita enggak jatuh cinta pada mereka. Ya kita senang sama drakornya, tapi cinta kita tetap pada orang-orang yang satu level, satu frekuensi, satu gelombang dengan kita. Jadi rumus ini harus kita ingat-ingat. Jadi cinta itu tidak jauh-jauh dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang tidak pernah ketemu sama sekali ya susah. Jadi dia butuh kenyamanan dalam kebersamaan rasa. Itu pun yang punya kebersamaan rasa. Misalnya kita ini orang bukan siapa-siapa, sementara dia orang yang jauh levelnya lebih tinggi, meskipun dekat dengan kita, biasanya ya susah nyambung. Yang nyambung itu ketika dua jiwa punya frekuensi yang sama, ketemu kesamaan-kesamaannya. Makanya dalam Islam itu kan kalau menikah itu antara lain disarankan mencari yang sekufu. Sekufu itu kalau saya mendefinisikan tidak selalu harus urusan sama-sama kaya atau level sosial, status sosialnya sama. Tidak harus selalu begitu, tapi ada kesamaan pertemuan dua jiwa. Jadi dua jiwa ini frekuensinya sama, maka dia mudah bersambung. Seperti Gibran ini orangnya murung, tidak ceria karena dalam hidupnya banyak masalah. Ketemu Selma ini hidupnya lebih murung lagi, seperti tadi ceritanya, karena dia dipaksa menikah. Yang satu sedang sedih, yang satu sama-sama sedihnya. Nah, ketemulah di frekuensi yang sama. Makanya terus nyambungnya mudah. Karena jiwanya sama-sama hidup dalam kemurungan, dalam kesedihan. Jadi ini diantara teori dari Gibran adalah jiwa yang juga menemukan ketentraman manakala bersatu dengan sesamanya. Baik, kita lihat lagi. Ya, kalau ini teori yang lain. Teori tentang rasa. Bagaimana cinta itu tumbuh. Jadi ada cinta, ada rasa. Saya ambil potongan dari novel itu. Jadi di novel itu ada kalimat, sekarang aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada lautan, lebih asing daripada kehidupan dan kematian sekaligus. Aku tahu sekarang apa yang sebelumnya aku tak tahu. Ini kalimat yang mengekspresikan bahwa sebelum aku mengalami langsung, aku itu tidak ngerti apa itu cinta. Tapi sekarang aku mengerti apa itu cinta karena aku mengalaminya langsung ketika aku jatuh cinta padamu. Rasanya seperti lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada lautan. Lebih asing daripada kehidupan dan kematian sekaligus. Nah, ini diksi-diksinya saya bilang tadi, ini kalimat-kalimat yang sifatnya puitis untuk menunjukkan bahwa tidak mudah menjelaskan rasa yang namanya cinta itu. Kemarin engkau seperti saudara bagiku yang menemani hidupku dan bersama-sama hidup di bawah asuhan ayahku. Sekarang
aku merasakan kehadiran sesuatu yang lebih asing dan lebih manis daripada rasa persaudaraan. Satu percampuran rasa cinta dan ketakutan yang tak ku kenal, yang memenuhi hatiku dengan duka cita dan kebahagiaan. Jadi Gibran ini kan, kalau dalam novel itu diceritakan dia ini anaknya temannya ayahnya Selma. Jadi ayahnya Selma punya teman dan Gibran ini anak temannya itu. Makanya kata Selma, kemarin engkau seperti saudara. Mungkin sama ayahnya sering diajak main ke situ. Yo, rasanya kayak saudara, yo main saja, bareng-bareng saja, ndak ada rasa apa-apa. Mungkin ya seperti teman biasa saja, teman bermain. Tapi sekarang ada rasa sesuatu yang lebih asing, tapi lebih manis daripada persaudaraan. Ini saya bilang ini tidak bisa dijelaskan, pokoknya sampean rasakan sendiri. Kalau teman-teman yang mungkin mahasiswa awalnya, mungkin dulu semester 1 rasanya juga biasa saja kayak teman seperti yang lain, tapi ketika rasa itu muncul, dia, kalau kemarin rasanya seperti yang lain, sekarang dia sama sekali tidak seperti yang lain. Jadi dia rasanya istimewa. Ada rasa yang asing dan lebih manis daripada saudara, daripada teman. Ada rasa duka cita tapi sekaligus kebahagiaan. Duka cita itu takut kalau nanti engkau pergi, engkau hilang, engkau tidak bersamaku, tapi juga kebahagiaan. Karena cinta itu kehadirannya memang membahagiakan. Jadi inilah dimensi rasa dalam cinta. Hanya yang mengalami yang tahu. Ini teori yang di semua pembahasan tentang cinta selalu disampaikan bahwa tepatnya penjelasan tentang cinta itu melalui dimensi rasa. Tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Baik, jadi dari sisi cinta kita belajar tentang rasa, kita belajar tentang pertemuan dua jiwa, kita belajar tentang air mata, kebebasan, daya hidup, serta cinta pertama. Sekarang kita masuk ke babak selanjutnya tentang penderitaan dalam cinta. Seperti saya bilang tadi, ini cerita yang lebih menonjol aspek patah hatinya. Bagaimana ketika dua orang saling mencintai tapi tidak bisa nyambung karena budaya, tradisi, adat. Semua aktornya ini merasa tidak ada satupun yang bahagia karena kungkungan budaya atau tradisi tadi.